Selamat pagi, Bapak Ibu, keluarga besar almarhum Maria Zevanya Arleta. Selamat datang di ruang doa Oasis Lestari ini. Pada pagi hari ini kita akan memperingati 1 tahun berpulangnya almarhum. Misa akan dipimpin oleh Romo Kristo JMF. Sebelum misa dimulai, HP harap dimatikan sementara agar misa dapat berjalan dengan lancar. Mari kita siapkan hati dan budi kita agar kita pantas dan layak di hadapan Tuhan. Kita awali dengan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Scars can take it in, but on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja memasuki hari Minggu biasa yang ke-22. Pada hari ini juga sebenarnya kita merayakan pesta Santo Agustinus. Bertepatan dengan dua perayaan istimewa ini, kita berkumpul sini untuk mendoakan adik kita, Nona Arleta, yang genap 1 tahun dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita menelisik kisah hidup Santo Agustinus, dia kemudian menjadi orang kudus karena berkat doa-doa dari ibunya Santa Monica selama bertahun-tahun. Kemarin tanggal 27 kita merayakan pesta Santa Monica. Santa Monica adalah seorang ibu biasa, namun sangat mencintai putranya.
Ia berdoa sambil menangis selama bertahun-tahun karena putranya yang menyeleweng dari kehidupan pada umumnya. Karena berkat doa-doanya, kemudian Santo Agustinus pada akhirnya menjadi teladan iman bagi gereja saat ini. Maka pada perayaan hari ini, hari Minggu biasa yang ke-22 dan perayaan 1 tahun kepergian dari saudari kita, anak kita, adik Nona Arleta ini, marilah kita mendoakan semua ibu di seluruh dunia agar mereka tetap setia menjadi pembawa berkat bagi anak-anak, bagi siapa saja yang menyebut mereka ibu. Pada perayaan Ekaristi ini juga kita mendoakan saudara-saudari kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, Saudari Veronica Villanueva, Saudara Daniel Joseph Sukarso, Saudara Franciscus Saverius Santo Listio Budi, Saudari Maria Vincenza, Saudara Yohanes Alior, Saudara Eusebius Agus Nariono yang 7 hari yang lalu dipanggil Tuhan, Saudari kita Ibu Cecilia Sutanti Zakaria, Saudara kita Martin Ferry, Saudara Paulus Harmanto, Saudara Ignatius Didis Subakti, dan Andre Terik. Juga kita mendoakan saudara-saudari kita yang dipanggil Tuhan pada hari ini. Pada perayaan Ekaristi ini juga kita mohon berkat Tuhan bagi Saudari Teresia Wahyuni yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Semoga rahmat, berkat, dan sukacita Tuhan senantiasa menyertainya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita tundukkan kepala, kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala kekurangan kita, agar kita dipantaskan dan dilayakkan untuk ambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan semua orang, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa, surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, 1 tahun yang lalu Engkau memanggil saudari kami, adik kami, Nona Arleta menghadap ke hadirat-Mu. Kami percaya Engkau telah menerima dia dalam kerajaan-Mu yang kekal. Engkau telah memilihnya dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga keluarga yang ditinggalkan, yang masih bersiara di dunia, Pak Agus dan Bu Lisa, serta keluarga besar,
senantiasa Engkau dampingi dan berkati, agar nantinya dapat bersatu dalam kebahagiaan kekal. Juga kami mendoakan saudara-saudari kami yang sudah mendahului kami, yang kami kenangkan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Kami sampaikan doa ini lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Putra Sirah. Anakku, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Makin besar engkau, dina-dina ia dihormati. Kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong, sebab tumbuhan keburukan berakar di dalam dirinya. Hati yang arif merenungkan Amsal, dan telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kamu tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kamu tidak mengalami kekelaman, kegelapan, atau angin badai. Kamu tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kamu telah sampai kepada Allah yang menghakimi semua orang dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kamu telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia.
yang kupasang padamu. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus selalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang mengundang engkau dan tamu itu datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pergi, pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau akan mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundangnya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Apa kabar? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya ketika mendengar 3 bacaan pada hari ini, sangat menarik, tapi pikiran saya selalu terbayang dengan kisah hidup dari Santa Monica dengan anaknya Santo Agustinus. Dua relasi ibu dan anak yang begitu dalam dan luar biasa. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa Santa Monica ini bahkan setelah melahirkan Santo Agustinus, sebagian besar hidupnya ia dedikasikan untuk berdoa, dan dia mendoakan putranya, Santo Agustinus. Kurang lebih 22 tahun atau 21 tahun. Selama rentang waktu yang begitu panjang, dia berdoa tidak mengeluarkan kata-kata, tapi mengeluarkan air mata. Selama rentang waktu itu, doa yang terwujud dalam linangan air mata Santa Monica pada akhirnya mempertobatkan Santo Agustinus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kekuatan terbesar kita adalah doa ketika tangan kita tak mampu lagi berbuat sesuatu untuk mereka yang kita cintai. Itu satu-satunya kekuatan yang bisa kita andalkan. Karena pada saat kita berdoa, kita tidak hanya mengandalkan kekuatan kita, tapi kita bergandengan tangan dengan Tuhan. Mari kita menimba inspirasi dari perjuangan hidup Santa Monica. Mari kita juga mendoakan semua ibu. Saya rasa dimanapun, semua ibu pasti bersedia melakukan apa saja untuk orang-orang yang mereka cintai, terutama untuk
anak mereka sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, saya hari ini sebenarnya sangat tertarik dengan bacaan kedua dari teks Ibrani ini. Saya sengaja membawa daftar semua nama ini karena saya rasa penting sekali kalau kita mengganti kata saudara-saudara itu dengan nama dari saudara-saudari yang kita doakan pada hari ini. Karena dalam teks Ibrani yang baru saja kita dengarkan itu berbicara kepada kita tentang satu masa depan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu. Ya. Di sini dikatakan, saudara-saudara, kamu tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kalau kita bisa gantikan kata saudara-saudari ini dengan nama-nama yang ada di sini, maka kita bisa sebut Maria Sefanya Arleta Listio Putro, Veronica Villanueva, Daniel Joseph Sukarso, Franciscus Saverius Tanto Listio Budi, Maria Vincenza, Yohanes Alior, Eusebius Agus Nariono, Ibu Cecilia Sutanti Zakaria, Saudara Martin Ferry, Paulus Harmanto, Ignatius Didi Subakti, Saudara Andre Terik. Kalian tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh dan tidak menghadap api yang menyala-nyala. Kalian tidak mengalami kekelaman, kegelapan, atau angin badai. Kalian tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebaliknya, kalian sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kalian sudah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kalian telah sampai kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kalian telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Ini teks yang kita dengarkan pada hari Minggu ini, dan bagi saya ini adalah teks yang mau menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan bertemu dengan situasi seperti ini. Mereka akan dijauhkan dari segala nyala api yang menakutkan, dari suara-suara yang menakutkan. Mereka akan dipertemukan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita mendoakan Arleta di usianya, kepergiannya yang 1 tahun. Kita menyadari bahwa waktu berjalan begitu cepat, ya. Dari requiem 7 hari, 40 hari, 1 tahun, dan nanti akan juga kita mendoakan 2 tahun. Ya. Waktu akan terus berjalan. Ya. Kita semua pada akhirnya menyadari bahwa kita akan habis di dalam perjalanan waktu ini. Ya. Maka poin paling penting bagi kita adalah kita tidak menggantungkan hidup kita pada hitungan matematis, ya, pada hitungan waktu. Saya selalu tekankan ini. Kita tidak boleh menggantungkan hidup kita dalam hitungan waktu. Tapi kita menggantungkan hidup kita pada Tuhan. Ya. Sehingga baik hidup ataupun mati, kita tetap milik Tuhan. Kalau kita menggantungkan hidup kita pada waktu, maka cepat atau lambat harapan kita akan berbuah kesedihan, karena pada akhirnya kita akan dihabisi oleh waktu. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, apa yang telah Tuhan ikat di dunia ini sebagai keluarga juga akan tetap terikat pada kehidupan berikutnya. Semoga kita semua yang berkumpul pada hari ini, yang mendoakan saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita, secara khusus mendoakan adik kita Arleta, senantiasa dikuatkan, diteguhkan, ya, diberikan kekuatan, ya, harapan, iman, sehingga kita teguh menjalani hidup kita. Semoga Tuhan yang Maha Baik senantiasa
menyertai kita. Saudara-saudara terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita mengaku iman kepercayaan kita dengan mendoakan, aku percaya. Aku percaya kenalah Bapa yang Maha Kuasa, di langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita di surga dengan pengantaran Yesus, ikatan kasih antara Allah dan kita. Kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja dewasa ini, ya Bapa, semoga kesederhanaan dan pelayanan yang tanpa pamrih menandai para pemimpin dan warga gereja sebagai pengikut Yesus. Marilah berdoa. Bagi semua orang yang melayani sanak saudara serta orang lain dalam kesulitan, marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang kecil dan lemah, ya Bapa, semoga kaum kecil dan lemah tidak gentar membela segala sesuatu yang baik dan benar di hadapan para penguasa, dan semoga kami melayani dan menolong mereka. Marilah kita mohon. Bagi saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita, secara khusus bagi adik Arleta, ya Tuhan, sudi kiranya Engkau membuka kerahiman-Mu, menerima adik kami ini dalam kerajaan-Mu di surga. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang ada di sini, ya Bapa, semoga kami tidak mencoba untuk mempengaruhi atau memperalat orang lain dan tidak mau maju sendiri dengan mengorbankan orang lain. Marilah kita mohon. Tuhan Allah kami, Engkau memberikan diri-Mu secara tuntas kepada orang-orang yang menyadari keterbatasan mereka. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan, dan doronglah kami untuk menjadi hamba bersama dengan Dia yang telah menjadi hamba yang taat bagi-Mu dan bagi setiap orang di dunia ini. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kami. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti liturgi Ekaristi. Sungguh indah
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan kami yang kami tunjukkan kepadamu untuk keselamatan saudara kami, Maria Sefanya Arleta, dan juga saudara-saudari kami yang kami doakan pada perayaan Ekaristi hari ini. Semoga mereka yang kau terima dalam persatuan para kudus berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami dilahirkan oleh kuasa ciptamu, hidup kami diatur oleh kebijaksanaanmu, dan atas ketentuanmu pula, kami kembali menjadi tanah sebagai akibat dosa. Namun kami sudah ditebus oleh wafat putramu, dan seturut kehendakmu, kami akan dibangkitkan, supaya ikut serta menikmati kebahagiaan mulia bersama Yesus Kristus Tuhan kami. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Maria Sefanya Arleta, yang Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu, juga saudara-saudari kami, Veronica Villanueva, Daniel Yosef Sukarso, Franciscus Saverius Tanto Listio Budi, Maria Vicenza, Yohanes Alior,
Eusebius Agus Nariono, Ibu Cecilia Sutanti Zakaria, Saudara Martin Ferry, Paulus Harmanto, Ignatius Didi Subakti, dan Saudara Andre Terik. Perkenankanlah mereka semua yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita mengucapkan salam damai satu sama lain. Damai Kristus untuk kita sekalian. Anak domba Allah. Anak domba Allah
Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah rambut-Mu putih
Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber hidup kami bersyukur atas santapan suci yang menghidupi kami dalam persiaran kami ini. Semoga kami semakin tekun dan setia dalam menghayati semangat Ekaristi, yaitu berani berserah kepadamu dan berbagi hidup dengan sesama, sehingga kelak kami pun layak menerima anugerah kehidupan abadi yang Kau janjikan kepada kami. Kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudari kami yang sudah mendahului kami, secara khusus bagi adik kami, Maria Zefania Arleta. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu, berikanlah dia tempat istirahat paling damai di dalam kerajaan-Mu. Jadikanlah dia pendoa bagi kami semua, secara khusus bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga kami semua yang berkumpul pada hari ini senantiasa Engkau berkati, Kau jaga, dan Kau lindungi. Kami sampaikan doa ini lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang kekal menerangi saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita, secara khusus adik kita Maria Zefania Arleta dan saudara-saudari kita yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Amin. Semoga saudara-saudari kita yang kita doakan mendapat tempat istirahat yang abadi bersama Allah di surga. Amin. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi 1 tahun berpulangnya adik Maria Zefania Arleta sudah selesai. Marilah pergi muliakan Tuhan dengan hidupmu. I will come to you in the silence. I will leave you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my child. Be still and know I'm here. I am hope for all who are hopeless. I am eyes for all who long to see. In the shadow of night, I will be a light. Come and rest in me. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are Terima kasih kepada Romo Kristo yang telah berkenan mempersembahkan Ekaristi pada pagi hari ini. Selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Selamat pagi. Saya dan Lisa dari orang tua Arleta mengucapkan banyak terima kasih. Peringatan ini sangat penting buat kami untuk dapat menguatkan kami. Sebagian besar yang hadir di sini adalah yang hadir juga dalam pemakaman Arleta. Terima kasih juga kepada Romo yang beberapa kali juga memimpin misa untuk peringatan anak kami. Kami bersyukur bahwa dia telah tenang di rumah Bapak, dan kami juga bersyukur bahwa kami masih banyak dikuatkan dari
adik, kakak, orang tua, keluarga, dan saudara-saudara kami. Semoga dia menjadi pendoa bagi kita semua. Terima kasih. Atas nama keluarga besar Oasis Lestari, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kami untuk melayani keluarga dalam peringatan 1 tahun berpulangnya almarhum Maria Zevanya Arleta. Selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan kepada keluarga jika mau berfoto dengan keluarga besar dan para tamu undangan serta kepada Romo. Terima kasih. Terima kasih untuk keluarga, mohon maaf karena memang hari ini padat sekali, jadi mungkin terima kasih atas kehadiran dan doa-doanya. Bisa setelah ini bisa ada sedikit cemilan di ruang sebelah. Terima kasih atas kehadiran, terima kasih Romo. Selamat pagi.